Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum ibadah kita mulai, marilah kita mengambil saat teduh dalam doa pribadi kita masing-masing. Mari kita bersaat teduh. Amin. Marilah kita persiapkan kebaktian Minggu Paskah kelima ini dengan bersama menyanyikan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 2. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mulai dan kita kuduskan kebaktian Minggu Paskah yang kelima pada saat ini, dengan masing-masing di dalam hati kita mengaku bahwa sumber pertolongan kita adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan adalah setia dan tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara sekalian. Amin. Kebaktian ini akan kita dasari dengan nats pembimbing firman Tuhan yang tertulis di dalam Kitab Mazmur pasal 103 ayat yang ke-15 sampai yang ke-18. Yang demikian, adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Marilah kita naikkan pujian bagi kemuliaan Tuhan dengan menyanyikan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 204, bait yang pertama dan yang kedua. Yang tinggal tunduk
Jemaat yang terkasih, kita akan menerima hukum kasih Tuhan yang tersurat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10, ayat yang ke-25 sampai yang ke-28. Yang demikian, pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Demikianlah hukum kasih yang Tuhan berikan agar kami dapat merasakan dan menjaga anugerah keselamatan yang dari Tuhan. Tuhan, jika melihat diri kami sehari-hari sebagai gereja Tuhan dan sebagai pribadi, maka sering kami lalai memancarkan kasih Tuhan kepada sesama, dan kami menjadi orang yang tidak dapat menikmati kebahagiaan hidup yang sejati. Karena kelalaian kami memelihara kasih Tuhan, maka kami lalai pula membangun perdamaian, keadilan, dan keutuhan ciptaan. Karena kami lalai menjalankan hukum kasih, maka damai sejahtera yang dari Allah tidak dapat dirasakan oleh sahabat dan orang yang memusuhi kami. Ampunilah kami ya Allah, menurut kasih setia Tuhan. Hapuskanlah pelanggaran kami, menurut rahmat Tuhan yang besar. Amin. Setiap orang yang mengakui dan menyesali dosa serta kesalahannya, dan yang mau memohon pengampunan kepada Allah dengan sungguh-sungguh, tentu Tuhan Allah kita yang pengasih akan memberikan anugerah dan pengampunannya, sebagaimana firman-Nya yang tersurat di dalam Kitab Mazmur pasal yang ke-89, ayat yang ke-34 sampai yang ke-35. Yang demikian, tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya, dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang diampuni dosa dan kesalahannya dikehendaki Tuhan untuk hidup baru. Marilah kita menerima petunjuk hidup baru, sebagaimana yang tersurat di dalam surat Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ke-26 sampai yang ke-29. Yang demikian, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus.
Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Oleh karena Allah sudah memberikan anugerah pengampunan, meneguhkan dan membaharui hidup kita, maka marilah kita menyambutnya dengan menyanyikan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 165, bait yang pertama dan yang kedua. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita satukan hati untuk menerima sabda firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami memohon Roh Kudus memimpin dan mengisi hidup kami untuk menerima firman Allah yang hidup. Terima kasih bahwa Tuhan telah berkenan menerima dan menyapa kami. Tolonglah kami menanggapi sapaan Bapa, supaya kami belajar bertumbuh dan berubah ke arah kebaikan melalui perjumpaan kami dengan Tuhan. Tuhan, kami memohon, kiranya firman yang kami terima mendidik dan mengajar kami untuk mencari dan melakukan kehendak Tuhan. Firman Tuhan kiranya menolong kami untuk hidup lebih dekat dengan Tuhan dan akrab dengan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Marilah kita menyambut firman Tuhan yang hendak kita renungkan bersama dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 53, bait yang pertama dan yang ketiga. Hallelujah.
satu jalan Tuhan padunya. Tuhan Allah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Saudara-saudaraku, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama akan kita simak melalui kesaksian Perjanjian Lama melalui kitab Yosua pasal 24 ayat 15 sampai dengan 28. Kitab Yosua pasal 24 ayat 15 sampai dengan 28. Mari kita simak bersama-sama. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, "Jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita." Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, Tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus. Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu, setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, "Tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah." Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, Kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka. "Kamilah saksi." Ia berkata, Maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, "Kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan." Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana, di bawah pohon besar, di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, Sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu, batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu
Jangan menyangkal Allahmu. Sesudah itu, Yosua melepas bangsa itu pergi, masing-masing ke milik pusakanya. Saudara-saudaraku yang kekasih, pada Minggu Paskah yang kelima ini, kita akan bersama dihantar dalam permenungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Emeritus Dwi Janarto, yang akan kita simak bersama-sama melalui renungan audio yang berikut ini. Anak-anakku, para remaja, pemuda, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah di rumah keluarga kita masing-masing. Saudara, ada sebuah ungkapan dalam sebuah lagu dangdut yang begini syairnya. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Ya. Itu sebuah suara lagu dangdut, dan suara saya tidak sebagus itu karena saya terbiasa menyanyikan nyanyian rohani. Nah, tetapi saudara, ada lagi syair lagu yang bunyinya begini. Mudahnya dia buat janji, semudah dia ingkar janji, alangkah kejamnya, dan seterusnya. Saudara, saya hanya ingin mau mengatakan bahwa syair lagu ini hendak mengungkapkan rasa kekecewaan dan sakitnya hati karena ada pengingkaran janji. Ya, janji bila tidak ditepati, bila diingkari, pasti mengecewakan dan menyakitkan hati. Saudara, pernahkah kita menghitung ada berapa banyak janji yang kita ikrarkan atau yang kita buat? Janji ketika kita diangkat menjadi pegawai negeri atau swasta. Janji ketika kita menyandang profesi dan menduduki jabatan. Janji ketika kita dikukuhkan menjadi pengurus dalam komunitas organisasi. Janji ketika kita diteguhkan dalam perangkat dan jabatan pelayanan gerejawi. Janji ketika kita baptis dewasa atau mengaku percaya atau ketika kita sidi. Janji ketika kita nikah, diteguhkan dan diberkati Tuhan di gereja. Janji ketika kita membaptiskan anak-anak kita. Janji pelajar, janji mahasiswa, dan lain-lain. Masih ada pula janji yang menyatakan kesediaan, hendak melakukan sesuatu, misalnya hendak memberi, hendak menolong, hendak datang, mau bertemu, dan lain-lain. Ada juga janji yang berupa persetujuan dua pihak. Masing-masing menyatakan kesudian hendak berbuat sesuatu. Ada perjanjian bilateral, trilateral antar negara, dan lain-lain. Janji akan terlaksana dan menjadi berkat bila disertai dengan kesetiaan. Terlebih janji kita kepada Tuhan. Kesetiaan artinya dapat dipercaya, dapat diandalkan, kokoh dalam janjinya, keteguhan hati, ketaatan, kepatuhan. Orang yang setia pada janjinya adalah orang
yang melakukan isi perjanjian itu bukan karena kewajiban, melainkan karena ia ingin mencintai dan ingin melibatkan diri dengan pihak lain, di mana ia berjanji atau ia menerima janji. Kewajiban biasanya datang dari luar, ada tekanan dari luar. Hal ini lama-kelamaan dapat dirasa menjadi beban. Kesetiaan timbul dari dalam. Kesetiaan menyangkut penghayatan panggilan itu sendiri. Maksudnya, setia pada panggilan adalah setia pada Dia, Kristus yang memanggil kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan Minggu Paskah kelima oleh Sinode GKS BS diberi tema berjanji setialah pada Tuhan dengan bacaan Yosua 24 ayat 15 sampai 28. Pasal 24 dari kitab Yosua ini mengkisahkan bagian akhir pelayanan dan kepemimpinan Yosua. Jika pada pasal 1 Musa memberi tugas dan mempercayakan kepada Yosua untuk memimpin umat Allah memasuki tanah perjanjian, maka kini giliran Yosua meminta dengan penegasan kepada bangsa Israel untuk membaharui janji, membaharui komitmen mereka untuk tetap setia kepada Tuhan. Hal ini perlu dilakukan mengingat generasi yang dulu memasuki tanah Kanaan dan merasakan segala berkat, bentuk-bentuk berkat Tuhan, jumlahnya tak banyak lagi. Sedangkan generasi baru telah muncul dan menikmati berkat dari tanah perjanjian Kanaan. Dalam khotbah terakhir Yosua di pasal 24 ini dikemukakan 3 hal penting. Yang pertama, ayat 1 sampai 13, Yosua mengungkap ulang kisah perjalanan orang Israel mulai dari Abraham dan perkembangannya sampai dengan masuknya orang Israel ke tanah perjanjian. Bagian ini tidak menegaskan satu berita penting yang mengajarkan bahwa penyertaan Tuhan dalam sejarah Israel melalui pelbagai karya dan mujizatnya. Kedua, ayat 14 dan 15, Yosua memberi penegasan dan pilihan bagi orang Israel. Yosua menegaskan bahwa diri dan keluarganya akan beribadah kepada Allah Israel, kepada Tuhan, dan menantang orang-orang Israel untuk menetapkan pilihan hati mereka, beribadah kepada Allah Israel atau yang lain. Ketiga, ayat 16 sampai 33 yang berbicara tentang pilihan orang Israel untuk beribadah kepada Allah Israel, untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara, mengapa Yosua perlu memberi pilihan, tantangan, dan mengingatkan orang Israel untuk membaharui perjanjian setianya, komitmennya kepada Tuhan? Bukan saja karena generasi yang sudah berganti, namun juga karena kemajuan, kemudahan, tetapi juga karena pergumulan dan tantangan telah berubah. Dengan kata lain,
Yosua tidak hanya berorientasi pada karya Allah di masa lalu, tetapi mengajak orang Israel untuk berjalan bersama Allah menuju masa depan. Ingatan akan karya Allah di masa lalu adalah fondasi pembentuk relasi masa kini dan memberikan keberanian untuk melangkah ke depan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari renungan singkat ini kita memperoleh pembelajaran antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bila kita merunut dari nats pembimbing Mazmur 103 ayat 15 sampai 18 tentang perjanjian kasih setia Allah kepada umat pilihannya. Berita anugerah Mazmur 89, 34 dan 35 tentang janji kasih setia Allah yang tidak akan diubahnya. Petunjuk hidup baru kita pada Galatia 3, 26 sampai 29 yang menyatakan kita yang sudah dibaptis berhak menerima janji Allah, dan ketika Yosua mengingatkan supaya komitmen pada janji kita kepada Allah, semuanya itu menunjukkan pada pengalaman dan sejarah hidup kita masing-masing. Bila kita renungkan, tidak ada satupun perjalanan hidup kita yang lepas dari janji setia Allah yang selalu menolong. Bahkan, cobalah kita merenung sebentar saja. Pada saat kita berada pada situasi yang paling susah dan sulit pun, iman kita selalu mengajarkan bahwa ada tangan kuasa Allah, kendati tidak kelihatan, yang menopang kita, sehingga kita mampu melaluinya. Oleh sebab itu kita harus tetap percaya dan meletakkan pengharapan kita pada janji setia Tuhan. Pasti situasi sulit saat ini dengan adanya pandemik corona pada saatnya akan kita lalui bersama. Kita harus tetap setia dan percaya bahwa Allah sedang berproses menuntun kita ke arah masa depan yang berpengharapan. Yang kedua, sebagaimana bangsa Israel yang senantiasa disertai Allah dengan sabar dan kasih setianya, bila kita paralelkan dengan kehidupan kita, bahwa Allah juga sudah dan senantiasa memenuhi janjinya dengan kasih setianya. Dari masa lalu ketika kita masih rekoso, kata rekoso ini hendak mengungkapkan zaman susah, ketika kita berjuang mula pertama datang di penghulu. Dengan sabar dan setianya, Allah menuntun kita hingga saat ini. Dan kita diberinya kesempatan untuk memiliki apa yang kita punya sekarang. Diberi kesempatan saling mencinta, peduli dan berbagi rasa. Keluarga kita diperkenankan tumbuh berkembang dengan segala berkat yang tersedia. Kita diberi kesempatan memiliki keluarga besar yang boleh hidup di dalam rumah bersama. Lalu, apa yang pantas kita haturkan kepada Allah sebagai ungkapan dan ucapan syukur kita? Jawabnya adalah berjanji, mengasihi, dan setialah kepada Allah. Kasih setia adalah loyalitas dua mitra
yang saling berkomitmen untuk mengasihi. Bukan setengah jalan atau setengah hati, apalagi diingkari, melainkan secara setia, yaitu secara berkelanjutan, sinambung, kontinu, dan konstan. Janji kasih setia itu bukan diwujudkan dengan kata-kata dan upacara, melainkan dengan perbuatan nyata. Kasih setia antara Allah dan kita pun merupakan komitmen loyalitas antara dua pihak atau dua mitra. Pihak Allah sudah selalu menunjukkan komitmennya kepada kita, lalu pihak kita diundang untuk menanggapi dengan kasih setia kepadanya. Yang ketiga, saudara-saudara, khusus pada perayaan Paskah Pentakosta saat ini, kita selaku umat milik kepunyaannya yang dikasihi, diajak bersama untuk mengingat pemenuhan janji setia Allah yang menyelamatkan kita melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Kita secara pribadi, keluarga dan gereja diajak untuk menjadikan masa perayaan Paskah Pentakosta ini benar-benar bermakna, sehingga kasih, kepedulian, dan kebersamaan kita semakin bermakna dan terasa. Oleh sebab itu, firman Tuhan pada saat ini mengajak kita untuk berjanji setia kepada Tuhan, berjanji setia kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah berkarya menebus dan menyelamatkan kita. Marilah kita menunjukkan kasih setia kita melalui kesediaan kita bersaksi tentang Yesus Kristus di tengah kehidupan, karya, dan pergaulan kita sehari-hari, juga sebagai wujud kita memuliakan namanya. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kita semuanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, marilah kita bersaat teduh dalam doa pribadi, dan nanti akan kita akhiri dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita aturkan doa kita secara pribadi kepada Tuhan.
marilah kita menghaturkan doa kita secara pribadi dengan bersama-sama mengucapkan doa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Kita ucapkan bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang sudah kita terima, kita tanggapi dengan menghaturkan persembahan syukur dengan dasar firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal yang ke-30, ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Yang demikian, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Mari bersama kita menghaturkan persembahan ini dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 369A, bait yang pertama sampai yang ke-3.
Marilah kita bersama-sama mengaturkan persembahan syukur kita kepada Tuhan, diiringi dengan kita mengaturkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita satukan hati dan berdoa. Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pada kebaktian hari ini. Kami juga hendak bersyukur kepadamu melalui keluarga kami, gereja kami, dan negara kami, yang kami boleh merasakan kebersamaan cinta kasih yang dari Tuhan. Kami juga saat ini bersyukur untuk berkat kesehatan, kekuatan dalam kami bekerja dan berusaha, di tengah kami menjalani aktivitas kami dalam perlindungan tangan Tuhan. Kami juga hendak bersyukur dalam doa kami atas berkat kekuatan yang Tuhan berikan di tengah kami menghadapi pandemi virus COVID-19 ini. Tuhan tetap menguatkan kami. Tapi kami juga berdoa Bapa, memohon agar Tuhan juga menguatkan bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang berjuang untuk pulih dari sakit karena terpapar COVID-19. Kiranya juga Tuhan memberkati dan memulihkan. Kami juga berdoa bagi tim relawan, para medis, dokter, dan perawat yang berjuang untuk menangani virus ini, yang berjuang untuk menyembuhkan pasien-pasien yang terjangkit virus ini. Tuhan juga kami memohon Engkau menguatkan mereka, agar mereka juga tetap dalam tangan lindungan Tuhan, dalam melayani, dalam menjawab tugas panggilan Tuhan di tengah situasi kami saat ini. Kami juga berdoa untuk segenap karyawan, untuk segenap orang-orang yang terlibat dalam berbagai-bagai usaha. Kiranya juga Tuhan tetap memberkati mereka yang bekerja di rumah masing-masing. Tuhan menyertai hingga pekerjaan mereka juga boleh berjalan dengan lancar. Saudara-saudara kami yang mungkin saat ini juga harus terkena dampak dari terpaparnya virus COVID-19 ini, saudara-saudara kami yang saat ini harus di PHK, saudara-saudara kami yang harus kehilangan pekerjaan, Tuhan juga menolong mereka agar melalui berkat-berkat Tuhan yang lain, kebutuhan kehidupan mereka tetap terpenuhi. Kami juga berdoa pun bagi setiap kami yang saat ini terdampak dalam hal usaha kami. Kiranya juga Tuhan memberkati agar usaha kami dapat bertahan, pun juga usaha kami dapat menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa kami di dalam sorga. Kami saat ini juga mengingat secara khusus keberadaan saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Tuhan menyembuhkan. Kami juga berdoa secara khusus untuk saudara kami kekasih Bapak Joni Marbun. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di tengah sakit yang ia alami, ia harus mengalami perawatan di rumah sakit. Kiranya juga Tuhan memakai para medis dan obat-obatan untuk menyatakan kasih Tuhan terhadap saudara kami ini. Untuk keluarga yang mendampingi, juga Tuhan memberkati dan menguatkan, senantiasa memberi pengharapan akan pemulihan dan kesembuhan yang dari Tuhan. Bapa kami juga berdoa pun bagi saudara kami, secara khusus kami menyerahkan kepadamu keberadaan Bapak Adi Suwarno ke dalam tangan-Mu. Engkau juga memulihkan dari sakitnya, Engkau juga memulihkan dari keterbatasannya, hingga saudara kami ini boleh kembali beraktivitas, menerima kesembuhan yang dari Tuhan. Engkau juga berkati keluarga dalam mendampinginya, hingga boleh sama-sama dikuatkan, sama-sama dengan penuh cinta kasih merawat dan mendampingi saudara kami. Bapa kami di dalam sorga,
Kami saat ini secara khusus juga berdoa untuk saudara-saudara kami, keluarga-keluarga kami yang ada di Bengkulu dan sekitarnya, pun di berbagai tempat yang harus belajar dan bekerja, juga yang berusaha melalui rumah kami masing-masing. Tuhan memberkati. Kami juga menyerahkan anak-anak kami dalam pendidikan yang harus belajar di rumah masing-masing. Tuhan juga menyertai. Kiranya mereka juga tetap boleh dalam pengawasan, belajar dengan sungguh, dan pada saatnya nanti boleh kembali untuk menjalani pendidikan mereka. Bapa kami di dalam sorga, kami saat ini juga hendak menyerahkan rasa syukur kami kepada Tuhan melalui persembahan syukur yang kami haturkan. Kiranya persembahan kami ini boleh layak di hadapan Tuhan dan boleh menjadi sukacita, menjadi berkat, menjadi kemuliaan nama Tuhan melalui persekutuan kami. Terima kasih Bapa kami di dalam sorga. Hatur pujian, sembah dan syukur, juga syafaat dan permohonan kami haturkan di dalam kasih cinta Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku kekasih Kristus, marilah bersama-sama dengan orang percaya, dengan gereja Tuhan di segala tempat dan zaman, kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudaraku yang kekasih, dengan rasa syukur dan sukacita firman Tuhan yang telah kita renungkan dan kita terima, marilah kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, dan kita tanggapi bersama dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 446, bait yang pertama dan yang kedua. Sokongan
Saudara-saudaraku kekasih Kristus, marilah kita undur dari kebaktian minggu ini untuk melanjutkan kehidupan kita sehari-hari dengan tetap bersedia saling tolong-menolong dalam menghadirkan damai sejahtera Allah, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kebaktian minggu ini kita akhiri dan kita tutup bersama dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 446, bait yang ketiga dan yang keempat.